Selamat berjumpa Ibu Bapak dan Saudari-saudara terkasih. Minggu ke-31 tahun B kita akan berbicara tentang inti dari perintah Taurat dan juga inti dari kekristenan kita. Kita hari ini akan diajak untuk merenungkan bagaimana Yesus berdialog dengan seorang, katakanlah ahli Taurat yang ingin mencari kebenaran dan perintah yang paling tinggi atau paling dalam dari seluruh hukum Taurat. Kita tahu bahwa ada 615 hukum dan larangan dalam perintah Taurat. Dan tidak semuanya dalam level yang sama. Tidak gampang bagi seseorang untuk menangkap inti dari hukum Taurat tersebut. Nah, Yesus bersama dengan ahli Taurat ini membantu kita hari ini untuk sampai kepada pemahaman bahwa Taurat Tuhan melalui Musa dapat dirumuskan dalam dua perintah. Perintah pertama dari kitab Ulangan bab 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan perintah kedua diambil dari Imamat 19 ayat 18, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan dalam kedua hukum inilah semua hukum dan larangan lain bermuara. Yesus senang bahwa ahli Taurat itu sampai kepada pemahaman tersebut. Dan karena itu ia mengatakan, engkau tidak jauh lagi dari kerajaan Allah. Nah, saudari-saudara terkasih, kita semua juga saya yakin tahu akan dua perintah utama tersebut. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Pemahaman seperti ini akan membantu kita untuk mampu mengarahkan hidup kita, mampu melakukan hal-hal yang tepat karena kita sudah punya pedoman apa yang harus kita buat. Masalahnya ialah kadang-kadang kita mungkin seperti ahli Taurat tadi, kita memahami tapi belum menjadikannya pengalaman hidup kita. Yang kata lain, mungkin belum mempraktekkannya sungguh-sungguh, belum menjadikan sebagai tingkah laku kita, pribadi kita. Kalau Yesus mengajak kita berpikir tentang perintah utama tadi, dia menerapkannya dalam doa yang diajarkan kepada kita juga. Kita tahu bahwa satu-satunya doa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya adalah doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami juga terbagi dalam dua bagian. Memuliakan Tuhan di awal dan kemudian sikap kepada sesama manusia di bagian yang kedua. Itu juga bagian yang menyimbolkan 10 perintah Allah kalau kita mau pikir lebih jauh. 3 perintah pertama itu tertuju kepada Tuhan, menghormati, menyembah Tuhan, mencintai Tuhan. Dan 7 perintah terakhir, mencintai, mengasihi sesama manusia. Entah itu sesama kita, orang tua kita, ataupun orang-orang yang bersama dengan kita. Jadi bagi kita sekarang, selain kita memahami, kita juga mencoba untuk mempraktekkan, mencoba untuk menghidupi, mencoba untuk mengalami dalam hidup sehari-hari. Nah, karena itu dalam perintah Taurat, dalam kitab Ulangan, Allah meminta bahwa orang Israel bukan hanya menghafal itu, tapi mengajarkannya kepada anak cucunya, membawanya siang malam, entah duduk atau berdiri, entah di rumah atau di jalan. Bahkan dikatakan juga diikatkan perintah tersebut itu di tangan dan di dahi. Kalau kita pernah melihat gambar orang Yahudi dengan tangan dan dahi yang ada kotaknya, di dalamnya itulah isi dari kitab Ulangan bab 6 ayat 5 itu. Kasih kepada Allah yang sepenuh hati itu. Dan kalau kita pernah melihat entah film rumah orang Yahudi, itu mereka menaruh semacam tabung kecil di ambang-ambang pintu rumah mereka, pintu gerbang dan setiap pintu rumah, yang namanya mezuzah. Dan mezuzah itulah isinya di dalamnya perintah Ulangan 6:5 tadi. Itu harus selalu terus-menerus diulang-ulang. Kenapa? Karena dengan mengulang-ulang kita akan menjadikan diri kita membiasakannya. Sama dengan kita menasihati anak-anak kan.
Kita ulangi terus nasihat yang baik itu supaya pelan-pelan masuk menjadi jiwa, pikiran, hati, dan menjadi sikap tingkah laku mereka. Jadi tefillin yang diikatkan di tangan orang-orang Yahudi dan di dahi, mezuzah yang dilekatkan di pintu-pintu ambang pintu rumah orang Yahudi adalah cara mereka untuk mendagingkan, membumikan perintah kasih kepada Allah tersebut. Yang sama juga perlu untuk kita lakukan. Setiap hari kita harus mengingatkan pada diri kita bahwa kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui Yesus dengan mempraktikkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia kita. Mulai dari yang paling dekat dengan kita, rumah kita sendiri, tetangga di kiri kanan kita, orang-orang yang bekerja bersama dengan kita, teman-teman sepermainan kita, orang-orang yang kita layani. Dan kalau kita sungguh-sungguh menjadikannya sebagai milik kita, maka itu akan menjadi otomatis lahir dari hidup kita, menjadi pribadi kita. Dan kita akan melakukannya dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Dan kita akan merasakan di dalamnya kebahagiaan, bukan beban lagi. Karena itu adalah bagian dari diri kita. Allah adalah kasih. Dan setiap orang yang mengasihi Allah harus juga mengasihi sesama manusia. Kalau dia mengatakan dia mengasihi Allah, tapi membenci sesama manusia, maka dia membuat Allah menjadi pembohong. Nah, saudara-saudari terkasih, kita ingin menjadi anak-anak Allah yang sejati. Kita tidak ingin menjadi Allah pembohong. Maka kita ingin masuk dalam kerajaan Allah dengan mempraktekkan kasih kepada Allah sesungguhnya dan kasih kepada sesama kita. Karena dengan demikianlah kita semua menjadi bagian dari anggota keluarga kerajaan Allah. Tuhan memberkati.